Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahabat Fikri Manullah dari Komisariat Stay Diponegoro Tulungagung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin share sedikit ilmu, membagikan sedikit ilmu terkait materi, yakni antropologi kampus. Antropologi kampus sangat berhubungan erat dengan sejarah kami lokal juga. Di sisi lain juga, antropologi kampus sangat bermanfaat dalam menganalisa, apalagi di materi mapaba mungkin penjelasannya masih belum semudah yang mungkin sahabat-sahabat semua pahami. Di satu sisi, antropologi kampus kita harus mengurai satu persatu dari makna antropologi itu sendiri. Nah, antropologi kita pilah menjadi makna bahwa antropologi itu dari kata atau bahasa Yunani. Antros itu artinya adalah manusia, logos itu adalah ilmu. Dari sini antros dan logos berarti antropologi, yakni sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, sikap, atau mungkin antropologi dalam hal ini untuk mengenal seseorang. Nah, tapi kalau antropologi kampus berarti kita lebih menganalisa bahwa ilmu yang digunakan untuk menganalisa sebuah perilaku di kampus, sebuah mekanisme-mekanisme apa yang berada di kampus, itu ilmunya berada di antropologi kampus. Sebenarnya banyak sekali pendapat dari beberapa tokoh-tokoh. Misal kita sebut saja ada William Haviland. William Haviland adalah seorang antropolog Amerika. Menurut beliau, antropologi adalah studi tentang umat manusia. Dan juga antropologi adalah sebuah ilmu untuk menyusun generalitas, untuk menyusun manfaat tentang manusia dan perilakunya. Sekaligus memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Nah, di satu sisi yang lain banyak sekali teori-teori atau mungkin pengertian menurut para antropolog. Antara ada David Hunter, ada juga Kuncoro Ningrat atau yang biasa kita sebut sebagai bapak antropologi Indonesia. Menurut Kuncoro Ningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, perkembangan sejarah dan sebagainya, serta kebudayaan yang dihasilkan. Coba break dulu ya, suaranya gini. Dari ketiga pendapat tokoh tadi, seperti William Haviland, kemudian Kuncoro Ningrat, kita dapat menyimpulkan bahwa antropologi kampus atau antropolog, kita sebut antropolog karena apa? Kita menganalisa antropolog di sekitar kita, terutama kalau mahasiswa itu berada di wilayah kampus. Antropologi kampus menurut pendapat saya adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang keseluruhan dari manusia, keseluruhan dari budaya, perilaku, dan kehidupan, dan unsur-unsur pembentuk dari manusia yang sangat berpengaruh karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Dihubungkan dengan berbicara dengan kampus, antropologi kampus adalah mempelajari keseluruhan dari budaya kampus, mempelajari terkait struktur daripada kampus, dan juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan analisa terkait situasi dan kondisi di kampus. Kita sebut saja di Tulungagung ada kampus Universitas Bhinneka PGRI, ada juga Universitas Islam Negeri atau IAIN Tulungagung, ada juga UNITA Universitas Tulungagung, dan juga kampus kita tercinta yakni STAI Diponegoro Tulungagung. Dalam menganalisa semuanya menggunakan ilmu antropologi kampus, banyak sekali hal-hal yang mungkin membedakan antara satu kampus dengan satu kampus yang lainnya. Nah, di sini kita perlu belajar untuk antropologi kampus ini lebih mendetail lagi. Dan kesempatan pada malam hari ini kita saling sharing, kita saling bagikan ilmu walaupun cuma sedikit terkait antropologi kampus. Lanjut, antropologi kampus dasarnya adalah menjelaskan tentang sebuah
nilai-nilai atau sebuah proses-proses atau sebuah informasi-informasi yang berkaitan dengan kampus. Pertama, mungkin sahabat-sahabat semua yang mengetahui tentang kampus mungkin sebatas ketua atau mungkin rektor atau mungkin dekan atau mungkin ketua kaprodi dan mungkin dosen-dosen. Tapi di satu sisi banyak sekali antropologi hingga mendetail. Misal ke kabak urusan perencanaan, kabak urusan keuangan, kemudian kabak bagian mahasiswa atau akademik. Jadi antropologi ini sangat luas sekali. Kita tarik di sisi masyarakat, kita nanti bisa mempelajarinya di antropologi masyarakat. Dimana kalau masyarakat itu sangat pluralisme, sangat beragam. Tetapi kalau di kampus mungkin ya cuma sebatas itu saja dan mungkin tidak begitu banyak. Cuma mungkin ada ciri khas tertentu tiap-tiap kampus itu. Selanjutnya kita sebagai mahasiswa adalah pemeran utama dalam antropologi kampus. Di satu sisi teman-teman sahabat-sahabat yang baru mapaba harus mengetahui sebenarnya kalau saya mau membayar UKT kemana, kalau saya ingin berkonsultasi dengan bagian akademik bagaimana, atau siapa orangnya. Hal-hal inilah yang perlu sahabat-sahabat pahami agar mempermudah dalam proses sebuah mata kuliah atau mungkin dalam proses pembelajaran di perkuliahan. Nah, antropologi ini sebenarnya teman-teman sudah tidak asing secara tidak langsung. Kita melihat bahwa di pergerakan mahasiswa Indonesia ini mau nggak mau harus mengetahui antropologi kampus untuk apa? Menganalisa kekuatan daripada pergerakan mahasiswa Islam itu sendiri. Di satu sisi kita juga harus menganalisa ada berbagai mungkin organisasi intra maupun ekstra atau mungkin organ lain atau sebatas komunitas yang berada di lingkungan kampus kita. Memang banyak sekali kita sebut saja di beberapa kampus negeri bahwa organ-organ atau komunitas itu sangat menjamur. Apalagi di kota-kota besar banyak sekali yang perlu kita analisa lebih mendalam. Cuma kita harus lebih selektif lagi karena apa? Beberapa analisa daripada antropologi kampus atau tiap intra dan sebagainya itu harus diselingi dengan analisa SWOT. Agar apa? Kita mampu menempatkan diri, kita mampu menganalisa secara detail agar apa antropologi kampus ini bermanfaat untuk kita dalam memutuskan sebuah kebijakan atau keputusan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bahwa kita berbicara kampus, kita berbicara bahwa mahasiswa di situ adalah belajar, proses transfer ilmu, proses juga berdiskusi, kemudian proses bertukar pikiran. Di satu sisi mungkin bisa jadi dosen itu mungkin secara teori bagus, tapi secara praktek mungkin banyak sekali yang kurang atau mungkin kurang maksimal. Nah, kalau mahasiswa mampu menerapkan misal di jurusan PAI, ternyata sahabat-sahabat semua yang berada di PAI itu sudah mengajar di sekolah maupun di madrasah dan sebagainya. Nah, di satu sisi kalau dibawa di perkuliahan kampus, nah bisa jadi ilmu daripada sahabat-sahabat semua itu lebih banyak dibandingkan dosen pengajarnya, atau mungkin dosen pengajar cuma menguasai 2 atau 3 ilmu yang ada atau mata kuliah yang ada. Nah, maka dari itu dengan adanya kemampuan itu kita harus adanya saling bertukar informasi atau diskusi. Karena dengan adanya diskusi kita menambah ilmu, kita juga menambah pengalaman. Oh, ternyata prakteknya seperti ini harusnya. Jadi sebagai teori yang dibawa oleh para dosen itu jangan terlalu diamini. Bisa jadi apa yang dibawa itu adalah teori lama dan tidak bisa memperbandingkan atau menggunakan teknik triangulasi agar apa perbedaan-perbedaan dalam teori yang lama maupun teori yang baru sesuai dengan perkembangan zaman itu sangat relevan. Nah, di kampus pun terdiri kan banyak lingkungan akademis ya, mulai dari berbagai macam warna. Bisa jadi dosen-dosen kita, bisa jadi mahasiswa kita itu lingkupnya dari beragam masyarakat. Mungkin ada yang warnanya hijau, kuning, merah dan sebagainya. Tapi kalau khusus di STAI Diponegoro Tulungagung, saya yakin semuanya adalah warnanya hijau atau Nahdlatul Ulama karena kampus kita adalah kampus alternatif dan mengusung Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan
beragama juga sekaligus NU ini adalah identitas daripada kampus kita. Nah, kampus adalah sebuah ruang kaderisasi juga. Di satu sisi kampus juga memiliki pemerintahan dan rakyat kalau kita bisa analogikan. Pemerintahnya ini adalah posisinya adalah kampus atau pihak rektorat, kemudian kalau rakyatnya adalah mahasiswa. Nah, di sini adalah sebuah miniatur sebuah negara di mana kita sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Misal sebagai mahasiswa kita juga berkewajiban untuk kuliah, kemudian membayar kewajiban kita, kemudian melakukan tugas-tugas dan sebagainya dalam rangka proses akademik. Di satu sisi kita juga mendapat hak bahwa kita harus menerima mata kuliah, kemudian menerima nanti kalau lulus ijazah dan sebagainya. Itu dalam rangka proses akademik itu berjalan lancar dan terbaik. Nah, kampus juga ada memiliki pemerintahan, antara lain BEM atau SEMA, dan juga ada DEMA kalau mungkin di istilah universitas negeri. Ada juga beberapa himpunan-himpunan atau HMJ. Ada juga mungkin prodi-prodi yang membentuk sendiri. Ada juga UKM-UKM. Kemudian mungkin ada juga komunitas-komunitas yang berada di wilayah kampus. Mungkin kalau di kampus kita, Setia Diponegoro Tulungagung, mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu ada beberapa hima-prodi, ada mungkin UKM-UKM, di mana semua ini digunakan untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa agar bidang atau kemampuan bakatnya itu semakin baik dan bisa tersalurkan secara positif. Lanjut, antropologi kampus tadi saya belum menjelaskan bahwa ada namanya kampus. Kampus menurut bahasa Yunani atau campus dari ejaan CAMPUS berarti bahwa sebuah lapangan luas atau sebuah halaman yang luas. Halaman luas dalam modern ini berarti pengetahuan di dalam kampus itu bisa jadi tidak terbatas saking luasnya. Maka dari itu sebuah ilmu apapun yang dibicarakan di kampus itu sangat normatif, dan mungkin kampus adalah sebuah tempat yang merupakan gedung-gedung atau mungkin ruang-ruang di mana perguruan atau mungkin universitas itu berdiri. Selain itu juga sebagai tempat belajar mengajar dan menerapkan visi-misi daripada perguruan tinggi, di mana banyak sekali kelancaran fungsi antara lain tridharma perguruan tinggi tersebut. Sehingga dengan adanya kampus ini adalah menyatukan waktu kegiatan sekaligus juga hubungan antara mahasiswa, kelembagaan, masyarakat dan pemerintah. Di satu sisi dari mulai struktural, birokrasi sampai kepada norma-norma sosial yang ada kampus yang berlatar belakang agama Islam seperti kampus kita, tentunya memiliki adat-adat yang beracuan atau berlandaskan kepada Islam. Terutama kalau di kampus kita STI Diponegoro berlandaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Dan begitu pula hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa dengan pemerintah, birokrasi kampus dengan pemerintah, dan juga birokrasi kampus dengan masyarakat. Nah, kemudian kita akan lanjut kepada yang namanya norma akademik. Ini mungkin sahabat-sahabat harus mengetahui. Sekilas norma akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai, dan sebuah peraturan yang sudah disusun sedemikian rupa yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa di kampus STAI Diponegoro Tulungagung. Biasanya pas waktu ospek atau mungkin mahasiswa baru atau mungkin PBAK atau PKKMB, nah di sana pasti ada namanya modul di mana bisa memuat terkait nilai-nilai, tata aturan dan norma akademik. Jadi apa yang harus kita lakukan dan kewajiban kita, kemudian ketentuan-ketentuan lain itu lengkap di sana. Nah, masalah di akademik ini banyak sekali, mulai masalah berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler dan juga masalah non akademik yang berkaitan dengan non kurikuler. Ada juga di situ norma akademik, yakni pelanggaran-pelanggaran
Ada juga norma-norma dan etika dalam kampus yang perlu kita jalani. Etika kampus menurut pengertiannya adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, karyawan, dan juga birokrasi kampus tersebut. Jadi semuanya memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa. Nah, dalam kehidupan perkuliahan mahasiswa juga cenderung harus memiliki sikap aktualisasi atau aktif dan juga apresiatif, yakni sikap untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Seperti yang tadi saya bilang bahwa di kampus kita yang notabene sudah sahabat-sahabat semua sudah praktik di lapangan atau mungkin sudah bekerja, itu memiliki nilai yang lebih dibandingkan mungkin kampus-kampus negeri di mana secara teoritis dia menguasai banyak, tapi secara praktek lapangan atau mungkin dalam hal dunia bekerja masih awam atau jarang sekali yang di dunia bekerja. Nah, dalam kehidupan perkuliahan juga kita harus memiliki sebuah mindset. Dalam rangka apa? Dalam rangka melancarkan sebuah progres daripada pembelajaran mata kuliah tersebut. Nah, terkadang sahabat-sahabat PMII mungkin menyepelekan akademik. Padahal harusnya kita harus mengutamakan akademik dulu. Dengan adanya akademik bagus, kemudian didukung oleh kemampuan non akademik atau bahkan dengan organisasi intra maupun ekstra yang notabene bisa menghantarkan sebuah mahasiswa yang ulil albab, harusnya sahabat-sahabat semua juga harus berprestasi. Maka dari itu saya juga mengajak sahabat-sahabat semua harus mampu berprestasi. Silahkan sahabat-sahabat bisa menulis, kemudian bisa juga mengekspresikan diri dalam berpuisi atau mungkin dalam teatrikal atau mungkin kegiatan semisal untuk pengembangan diri, mungkin dalam UKM Pramuka, UKM KSR, UKM Pencaksilat, UKM BEN, dan UKM-UKM lain yang mendukung prestasi dari sahabat-sahabat semua. Nah, disinilah peran daripada norma-norma dan etika kampus agar kita mengetahui apa hak dan kewajiban kita, kemudian kita berhak mengembangkan diri di dalam kampus seperti apa. Karena saya teringat kata-kata daripada sebuah tokoh, universitas adalah tempat untuk memahirkan diri kita, bukan saja di lapangan dan juga di manajerial, tetapi juga di lapangan mental, di lapangan cita-cita, dan di lapangan ideologi, dan lain-lain. Jangan sekali-kali universitas menjadi tempat perpecahan. Itu adalah kata-kata dari tokoh kita, yakni Bung Karno, ketika beliau melakukan kuliah umum di Universitas Pajajaran tahun 1958. Dari sini kita harus membaca, kita harus menelaah, kita harus memahami bahwa apa yang dikatakan beliau itu saya meyakini benar, bahwa kampus atau universitas harusnya digunakan untuk memahirkan diri dalam bidang teknikal maupun lapangan, dalam bidang teori, dan jangan untuk menjadi sebuah perpecahan. Maka dari itu sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat semua bahwa organisasi yang berada di kampus, entah itu organisasi BEM, SEMA, DEMA, atau mungkin UKM dan sebagainya, tidak mengajarkan perpecahan, tapi adalah mengajarkan sebuah persatuan, kesatuan untuk membangun kampus lebih besar, membangun jiwa-jiwa mahasiswa yang potensial untuk pengembangan diri yang lebih luar biasa. Jadi tenaga-tenaga dalam mahasiswa di sini harus profesional, harus terampil, harus menjadi pribadi-pribadi yang ulil albab seperti apa yang dicita-citakan tokoh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, selanjutnya kita membahas poin tipologi mahasiswa. Nah, tipologi mahasiswa, mungkin sahabat-sahabat semua kemarin belum pernah disampaikan apa itu tipologi mahasiswa. Nah, tidak lepas dari kata mahasiswa bahwa komponen utama dalam tipologi ini yakni mahasiswa itu sendiri, yakni subjeknya adalah mahasiswa itu sendiri.
Nah, sebagai mahasiswa pastinya membawa karakter dan budaya yang ada di masyarakat itu pasti dibawa di kampus. Nah, maka dari itu kita sebagai aktivis atau mungkin sebagai generasi penerus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia harus memahami tipe-tipe dari mahasiswa. Oh, ternyata mahasiswanya butuh buku. Dia secara akademik, teori dan sebagainya mumpuni, tapi ada hal lain yang memang mungkin masih belum maksimal, atau mungkin ada yang aktivisnya kental tapi akademiknya menurun, atau mungkin ada yang tidak pernah masuk tiba-tiba pas waktu UTS atau ujian saja mungkin baru muncul. Ini sepertinya sahabat-sahabat di sana yang mendengarkan saya pasti tertawa juga. Nah, itu sepertinya saya gitu ya, kira-kira begitu. Lanjut, tipologi yang paling penting daripada tipologi mahasiswa, yakni kita harus mengklasifikasi, kita harus membedakan tipe apa mahasiswa ini, tipe apa mahasiswa ini, dan bagaimana kita menganalisa untuk untuk kepentingan daripada organisasi, untuk kepentingan kampus, dan juga untuk kepentingan masyarakat. Yang pertama adalah tipe yang akademis. Mahasiswa akademis ini biasanya menonjol dalam bidang nilai akademik. Yang ingin nilai A terus sampai IPK-nya 4,5 misal, atau 5,4 lah. Nah, di situ adalah kita tipologikan atau kita klasifikasikan menjadi mahasiswa yang akademis. Selain itu juga waktunya digunakan untuk menuntut ilmu, mencari referensi, mencari buku, membaca buku, atau mungkin berdiskusi terkait mata kuliah yang mungkin diajarkan oleh dosen atau diampu oleh dosen. Nah, dan yang parah dari mahasiswa adalah ketika mereka hanya berorientasi ke nilai saja. Nah, terkadang kita juga miris bahwa mahasiswa yang berada di sekitar kita ada yang mementingkan nilai, padahal nilai itu menurut saya pribadi tidak menjadi hal vital. Mungkin itu hanya syarat formal, misal kita mau menuju ke pekerjaan CPNS dan sebagainya. Nah, di situ memang diperlukan nilai yang mumpuni lah atau standar, atau mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan. Padahal seyogyanya kita sebagai mahasiswa itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan kita menambah beban masyarakat, menambah beban pemerintah menjadi sebuah atau mungkin orang-orang yang pengangguran, atau mungkin orang-orang yang semakin tidak produktif. Maka dari itu kami mengajak sahabat-sahabat semua, kita harus juga akademis, kita juga harus profesional juga. Nah, ada juga mahasiswa yang tipe aktivis. Nah, kita seharusnya sebagai mahasiswa harus seimbang. Kira-kira begitu. Yang kedua, saya mengklasifikasi ada tipe mahasiswa atau tipologi mahasiswa yang namanya aktivis. Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang bergabung di organisasi atau mungkin kelompok di dalam kampus atau mungkin di luar kampus. Nah, di sini banyak sekali anggapan negatif terkait mahasiswa ini. Bisa jadi yang mungkin rambutnya berantakan, panjang dan sebagainya itu dikira aktivis. Terkadang banyak sekali hal-hal yang cenderung keliru di situ pemahamannya. Atau mungkin dari sering membolos perkuliahan atau mungkin membantah dosen, yaitu tipe-tipe mahasiswa aktivis. Padahal pendapat ini sebenarnya adalah orang-orang atau mahasiswa yang tidak suka kepada aktivis dan ingin menjatuhkannya. Sekali lagi, sementara ada dua tipe daripada atau tipologi dari mahasiswa, yakni yang mahasiswa akademis, kemudian yang kedua mahasiswa aktivis. Menurut saya aktivis ini lebih kepada mahasiswa yang menyukai organisasi, yang ingin berkontribusi, dan juga kalau dalam analogi pemerintahan bahwa aktivis ini adalah sebuah motor penggerak daripada
kampus atau mungkin miniatur negara itu sendiri. Yang ketiga ada mahasiswa yang hedonis atau mahasiswa hura-hura. Nah, mahasiswa hura-hura ini ya mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu sendiri lah yang bagaimana mahasiswa yang hura-hura ini yang mengikuti perkembangan zaman, up to date, kemudian mungkin suka sekali tantangan, suka sekali dengan hal-hal viral atau mungkin hal-hal yang terkenal pada zaman-zaman ini. Padahal harusnya kita harus dibarengi kesadaran bahwa perkembangan zaman itu bersifat absurd, yakni menawarkan kesenangan tanpa manfaat. Ketika kesenangan ditawarkan kemudian mahasiswa mengikuti, kita tidak langsung kena hedonis. Banyak sekali kampus-kampus di luaran sana menampung banyak sekali mahasiswa hedonis, sehingga apa yang dilakukan itu ya hura-hura, tidak memiliki manfaat yang begitu beragam. Nah, bersinggungan dengan label hedonis ini kita mengenal juga istilah nanti bourgeois ya. Mungkin sahabat-sahabat semua saya sedikit kasih pengertian orang-orang atau istilah bourgeois, yakni golongan orang kaya dengan kehidupan mewah yang membangun tembok besar dengan orang-orang proletar dan anti bourgeoisie. Golongan ini biasanya bersikap apatis terhadap realitas sosial dan politik, jadi cenderung menumpuk harta dan berkehidupan mewah. Selanjutnya dalam antropologi kampus juga kita harus membahas terkait mahasiswa dan organisasi. Mungkin kita melihat bahwa organisasi apa sih yang dimaksud di sini. Antara lain organisasi itu ada yang organisasi intra, ada juga organisasi ekstra, atau mungkin organ-organ lain yang biasanya berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu sedikit apa itu organisasi ekstra, apa itu organisasi intra. Berbeda dengan masa-masa kita ketika SMA maupun sekolah menengah ya, menengah atas, di mana di sana ada OSIS atau mungkin ada ekstrakurikuler yang lain dalam menunjang. Nah, di sini kita lebih meluas karena apa, banyak sekali organisasi yang di kampus itu yang notabene digunakan mungkin secara normatif, bahwa kita ingin gengsi-gengsian, kita ingin menonjolkan diri dan sebagainya. Akan tapi saya rasa hal itu semuanya perlu kita kurangi lah. Kita harus melihat bahwa organisasi yang berada di kampus kita gunakan untuk memaksimalkan pengembangan diri kita, memaksimalkan apa yang menjadi cita-cita daripada tridharma perguruan tinggi tersebut. Saya akan sedikit membahas bahwa ada karakter khusus di kampus kita di STI Diponegoro Tulungagung yang terdiri dari 3 prodi ini, yang mungkin memiliki karakter dan ciri khas yang khusus atau khas, di mana kita harus saling memahami setiap prodi. Prodi yang pertama adalah prodi pendidikan agama Islam, yang kedua adalah prodi ekonomi syariah, dan yang ketiga adalah prodi PGMI atau guru MI. Nah, dari sini kita juga harus membedakan di kampus kita ada organisasi intrakampus atau yang bisa disebut OMIK, ada juga organisasi ekstra kampus atau mungkin disebut ORMEK. Kalau intrakampus adalah secara administratif dan struktural berhubungan dengan kampus. Misal kita sebut kalau di kampus kita adalah SEMA atau mungkin BEM. Kalau organisasi ekstra kampus adalah organisasi independen yang secara struktur maupun aturan-aturan administrasi itu memiliki kemandirian dan lepas dari pengawasan manapun. Dan organ ini biasanya lebih berani menyuarakan aspirasi secara lantang. Organisasi intrakampus di kampus kita STI Diponegoro Tulungagung antara lain bisa kita sebut BEM atau SEMA, yang merupakan induk dari organisasi intrakampus itu sendiri. Kemudian ada juga HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau kalau di kampus kita adalah 5 prodi.
yang menjadi wadah mahasiswa jurusan untuk berkait dan berkreativitas sesuai dengan kemampuan dan prodinya masing-masing. Dan juga ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Di satu sisi juga ada lembaga yang menaungi, yakni lembaga penelitian dan pengabdian kampus, di mana banyak sekali di kampus kita ini menelurkan banyak sekali akademisi handal. Nah, di UKM sendiri adalah sebagai organisasi untuk mengenalkan minat dan bakat mahasiswa sehingga potensi diri yang ada itu dapat diaplikasikan secara maksimal dan juga mengembangkan untuk lebih profesional. Kalau organisasi ekstra kampus atau mungkin yang disebut dengan ormas, kalau di kampus kita sebenarnya bertujuan juga sama, memberikan wadah mahasiswa untuk bersikap dan bertindak dalam menangani permasalahan sosial yang bersifat kemasyarakatan, baik untuk regional maupun nasional, yang berkaitan juga dengan organ-organ lain. Nah, di kampus kita sendiri, ekstra kampus yang ada itu PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana kita sebagai organ kampus atau mungkin organ eksternal, kita harus saling support, kita juga harus mendukung program daripada kampus. Di satu sisi juga kita juga harus melihat realitas sosial yang ada dan bagaimana kita menyuarakan aspirasi daripada masyarakat. Apalagi kaum-kaum yang berada di kampus kita adalah kebanyakan juga dari mahasiswa yang berkultur Nahdlatul Ulama. Mungkin banyak sekali permasalahan sosial yang belum bisa ditangani oleh pemerintah dan kita wajib menyuarakannya. Kemudian kita sudah membahas pertama, yakni teori dan dasar antropologi tadi yang disebutkan dari awal. Kemudian ada antropologi kampus lokal, kampus kita, kampus STI di Penegoro Tulungagung, dan juga budaya dan organisasi kampus. Budaya dan organisasi kampus di kita sebenarnya banyak sekali, dan mungkin kalau kita jelaskan di forum malam hari ini mungkin terlalu lama sampai panjang, mungkin sahabat-sahabat semua juga mungkin bosan kira-kira seperti itu. Mungkin nanti bisa kita diskusikan di waktu dan tempat lain. Saya lebih kepada penekanan di mana tugas dan peran daripada PMII dalam kampus itu sendiri. PMII memang harus di kampus. Kita juga harus mengembalikan marwah daripada PMII yang menginginkan bahwa seluruh kader dan anggotanya menjadi manusia yang ulil albab, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmunya, terampil, cekatan, dan mampu menjadi manusia pribadi muslim yang terbaik. Nah, melihat kondisi dunia mahasiswa hari ini, PMII harus lebih matang dalam mengembangkan visi dan misinya. PMII harus menjadi organisasi yang gaul, yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan tentunya tanpa meninggalkan budaya-budaya PMII yang ada yang berkultur Nahdlatul Ulama. Nah, diakui atau tidak, saat ini banyak kader PMII yang menjadi pimpinan organisasi intrakampus meliputi BEM atau mungkin SEMA, AMJ dan UKM, dan berbagai organ komunitas lainnya yang berada di luar kampus. Belum lagi ada sahabat-sahabat PMII kita yang sudah mungkin go nasional juga, ada juga sahabat-sahabat kita yang notabene sudah bekerja di profesional, di lingkungan akademisi, di lingkungan pemerintahan, di lingkungan madrasah-madrasah maupun pondok pesantren yang notabene-nya sudah ada jebol-jebol daripada santri-santri PMII. Kemudian kader-kader PMII harus mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari segi kapasitas keilmuan maupun kecakapan manajerial dalam organisasi maupun dalam masyarakat, sehingga nantinya ketika masuk dunia organisasi intra sudah matang dan siap tempur. Dan kita juga memperbaiki sistem agar sistem itu lebih baik daripada sistem sebelumnya. Nah, antropologi kampus ini sangat menarik sekali apabila kita kupas semakin dalam. Misal kalau berkaitan dengan bagaimana posisi PMII. Nah,
posisi PMII di satu sisi kalau di kampus kita adalah sebagai penyeimbang, di mana kebijakan-kebijakan kampus, kemudian kebijakan dari pemerintah, kita sebagai balancing agar kebijakan yang ada itu satu sisi tidak merugikan banyak masyarakat atau banyak pihak, di satu sisi juga kita juga tidak boleh memihak ke salah satu kelompok atau mungkin kaum mayoritas. Maka dari itu, dengan ajaran antropologi kampus, saya mengharapkan sahabat-sahabat semua lebih sering membaca, karena budaya kita membaca saat ini mulai berkurang. Di satu sisi kita juga harus kuat secara mental maupun pengetahuan dalam rangka menangkal gerakan-gerakan media sosial yang saat ini sangat santer di sekitar kita. Kita harus berani menolak hoax, kita harus berani menyuarakan aspirasi masyarakat agar apa sampai kepada birokrasi di pemerintahan sekitar kita, misal di pemerintahan daerah kita. Nah, saya tadi sedikit menjelaskan bahwa dengan adanya kampus memiliki BEM atau mungkin SEMA, di mana itu adalah proses-proses daripada miniatur negara. Kampus adalah sebuah ruang kaderisasi bangsa. Kampus juga mendidik kita dan juga kader-kader PMII agar kita untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa. Yuk. Lanjut sahabat, perlunya kita mempelajari antropologi kampus. Salah satunya adalah kita harus memiliki peta daripada gerakan PMII. Dalam hal ini saya akan baca sekilas bagaimana arah gerak atau mungkin peran dan posisi PMII, apalagi melihat perkembangan di kampus kita yang semakin baik dan maju, agar apa kita mampu mengembangkan PMII, kita mampu memberikan atau memperluas daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Pertama, dalam rangka kita mengembangkan PMII di kampus kita, kiranya banyak hal yang harus dipikirkan. Sahabat-sahabat semua harus memilih bahwa PMII sebagai organisasi pengkaderan sudah semestinya melakukan kaderisasi di kampus-kampus baik umum maupun Islam. Nah, di satu sisi dengan sistem aturan yang berlaku di pengurus besar PMII di Jakarta sana, kita sebagai ujung tombak pengkaderan yang berada di PMII juga, kita harus memiliki arah strategi dan taktik gerakan agar ilmu antropologi kampus ini dapat diterapkan dalam menganalisa sebuah kebijakan. Nah, dalam membangun PMII, kita harus mengukur kekuatan diri kita sendiri. Kita juga harus mengetahui kekuatan organisasi yang berseberangan dengan kita. Satu sisi juga kekuatan dari mungkin lawan politik maupun lawan sosial politik yang berada di sekitar kita, agar apa gerak kita di PMII agar ilmu antropologi kampus dapat diterapkan semaksimal mungkin. Maka dari itu kita harus mengetahui siapa lawan kita, siapa kawan kita. Kita harus mengetahui medan kita seperti apa, dan kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Kalau di ilmu manajerial atau manajemen organisasi ada analisa SWOT, yakni analisa strength, weakness, opportunity, dan threat, yakni di mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kita. Artinya hari ini dalam rangka mengembangkan PMII, peran dan fungsi PMII di STI Diponegoro Tulungagung, sangat perlu kajian antropologi yang sangat mendalam dan komprehensif. Nah, PMII STI Diponegoro Tulungagung yang saat ini sudah menginjak usia atau mungkin sekitar kurang lebih 16 masa khidmat, atau mungkin sekitar 20 tahun lebih, atau mungkin sekitar 17 tahun ya kira-kira. Pada beberapa kali masih terjadi ketidaksesuaian di aturan organisasi yang banyak sekali mungkin tumpang tindih. Nah, maka dari itu kita lebih berfokus bagaimana ke lapangan, sehingga harus banyak yang dibenahi
dalam penataan organisasi, dalam penataan juga mekanisme berada di kampus. Mungkin sahabat-sahabat semua harus mengetahui data sekilas bahwa kita harus tahu posisi PMI, berapa jumlah kader, berapa jumlah mahasiswa yang berada di kampus, berapa jumlah potensi-potensi lain yang sekiranya mampu menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi maupun UMKM atau mungkin di UKM yang berada di kampus kita. Nah, kekuatan kita juga harus diukur. Bisa jadi kita kebanyakan dari wilayah Tulungagung, kita juga harus mengetahui kultur dan budaya Tulungagung itu agar mahasiswa juga semakin progresif. Ada juga beberapa kader yang masuk pada himpunan atau mungkin himaproddi dan sebagainya dan mampu menarik organisasi dalam PMI itu sendiri, atau mungkin mengembangkan PMI dari struktur lain atau mungkin kampus lain yang notabene mungkin ingin berkhidmat di PMI Stadi Tulungagung. Nah, banyak sekali juga kita harus melihat potensi pengembangan PMI tersebut. Salah satunya mungkin karena kita kultur NU yang sudah membudaya dan dikenal oleh masyarakat bahwa kampus Stadi Tulungagung adalah kampus NU. Secara tidak langsung kita menjadi brand bahwa kita adalah kampus Nahdlatul Ulama dan kampus PMI. Selanjutnya kita juga harus melihat banyak sekali hambatan-hambatan dalam pengembangan organisasi baik di kampus maupun luar kampus. Di satu sisi kita harus mensiasati bagaimana hambatan tersebut mampu berkurang. Maka dari itu banyak sekali organisasi yang berada di luar sana yang mungkin belum melakukan pengembangan jaringan dan juga pengembangan sistem dan juga kaderisasi. Dengan adanya antropologi kampus ini, saya berharap sahabat-sahabat semua semakin semangat, semakin bisa mampu mengimplementasikan nilai dasar pergerakan, mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang berada di PMI untuk kegiatan di kampus, di masyarakat, dan di Indonesia secara luas. Mungkin itu saja, dan nanti akan dilanjut oleh materi-materi lain, dan sebentar lagi saya juga menjelaskan terkait poin-poin daripada antropologi kampus selanjutnya. Sekali lagi, saya mengharapkan antropologi kampus tidak sampai di sini. Antropologi kampus PMI lokal kita masih banyak. Kita perlu menggali bagaimana antropologi kampus yang berada di kampus kita, mulai mungkin bangunannya di mana, kemudian tahun berdirinya kapan dan sebagainya. Mungkin nanti akan kita sambung di follow up selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, ada kekurangan di sana sini, saya pribadi mohon maaf. Wa'afu minkum, wa'afu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.